Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama kali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu iman dan takwa kita dipelihara. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu iman dan takwa kita ditingkatkan semakin lebih baik sehingga kita meninggal dengan kondisi husnul khotimah. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu kondisi antabrata semakin baik secepatnya. Saudara-saudara seiman, marilah kita mentadabburi Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah sumber informasi yang benar, valid, terpelihara dari intervensi tangan manusia. Di dalamnya terdapat satu pedoman hidup yang jika kita laksanakan secara konsisten sampai akhir hayat kita, maka akan dijamin selamat di dunia dan pulang ke kampung akhirat tepat di sasaran atau tujuan, yakni jannah, bukan tempat yang lain. Sekali lagi, hanya dengan Al-Quran kita bisa selamat dunia dan pulang ke akhirat di jannah, bukan yang lain. Mari kali ini kita akan mencoba mentadabburi tentang satu surat yang menjadi viral di media sosial bersuara, yakni satu surat Maryam ayat 71. Ayat ini menjadi kajian yang sangat penting oleh semua orang. Tapi kali ini kajian kita adalah untuk meneguhkan iman orang Islam. Karena kajian yang ada di media sosial bersuara, ada yang diputus, ada yang tidak jelas, ada yang remang-remang, ada yang tafsirnya kurang. Mari kita lihat. Dalam kesempatan ini surat Maryam ayat 71 nanti akan saya baca sampai 72, dan kita melakukan kajian dengan dua pendekatan, yakni pendekatan rangkaian ayat sebelumnya dan pendekatan tafsir Al-Quran dengan cara yang berbeda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minkum illa waridhuha kana ala rabbika khatmam magdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadaruddiyo summa nunajjil ladzina taqaw wa nadarudzalimina fiha jizya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dengan kondisi berlutut. Mari ayat ini kita analisa. Pertama, yang akan digiring ke neraka, kawasan atau sekitaran neraka adalah semua orang, tidak peduli agamanya, mulai agama A sampai Z, semua akan digiring ke sekitaran neraka. Dua, kondisinya belum ada di neraka, masih di sekitaran neraka. Kemudian di ayat 72-nya Allah menyebutkan akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Sekali lagi, yang diselamatkan orang yang bertakwa. Jadi orang lain tidak akan diselamatkan. Demikian bunyi dan analisa dari
ayat Maryam 71 dan 72. Sekarang ayat ini kan menjadi viral di media sosial bersuara karena ada yang menafsirkan secara terputus di ayat 71-nya yang demikian itu. Maka mari kita lihat neraka ini loh. Neraka ini adalah untuk siapa? Apakah untuk kita atau siapa? Mari kita lihat. Sekali lagi, kajian ini adalah untuk meneguhkan iman Islam supaya tidak tergoyahkan adanya tafsir yang sengaja diputus. Allah memberikan satu informasi di surat 98 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan dimasukkan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ini vonis Allah, ketentuan Allah, bukan saya, bukan manusia. Sekali lagi, ini ketentuan yang besok saat yaumul hisab telah selesai, demikian kondisinya. Jadi saya hanya membacakan apa yang ada di Al-Quran, bukan pendapat pribadi saya hanya membacakan. Sekarang mari kita lihat siapa yang disebut kafir dalam Quran surat 98 ayat 6 tersebut itu. Kita harus memberikan satu informasi parameter kriteria tentang yang disebut kafir itu secara benar berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan pendapat orang, siapapun orangnya, apapun statusnya. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innahu huwal masiihu ibnu maryam wa qala al-masiihu ya bani israila u'budu rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihil jannah wa ma'wahumun naru wa ma lidh-dhalimina min ansor. Dan sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka diharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong di dalamnya. Ini demikian. Jadi parameter kafir sudah jelas di Al-Quran ini. Jika siapapun orangnya, saya atau orang lain, jika saya atau orang lain mengatakan bahwa Allah itu Al-Masih, maka Allah memberikan satu vonis kafir. Karena Al-Masih sendiri berkata, wa inna waha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, itulah jalan yang lurus. Di Al-Imran 51, Maryam 19, dan di Az-Zukhruf 64. Silakan buka, baca, tadabburi, amalkan. Sekarang Allah memberikan satu informasi tentang parameter kafir itu tidak satu ayat. Saya hanya di sini akan menyebutkan hanya 2 ayat. Di Al-Maidah yang 73. Bismillahirrahmanirrahim.
laqad kafara alladziina qalu inna wa salisu salasatin wa ma min ilahin illa ilahun wahidun wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzaban alima. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah bahwa Allah salah seorang dari tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir itu akan ditimpa siksaan yang pedih. Jadi jika saya mengatakan, sekali lagi, jika saya mengatakan bahwa Allah itu unsurnya tiga, maka oleh Allah saya divonis kafir. Begitu demikian dengan orang lain. Jika ada orang lain, siapapun orangnya, mengatakan bahwa Allah itu elemennya tiga, unsurnya tiga, maka Allah memberikan informasi bahwa orang itu kafir dan akan disiksa dengan kondisi sebagaimana yang ada di Quran surat 98 ayat 6 tadi. Sekarang kajian selanjutnya kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat Al-Quran surat Maryam 71 dengan rangkaian ayat sebelumnya sampai 72. Karena ini akan memberikan satu kajian yang utuh, tidak terputus, sehingga siapapun yang menerima informasi ini bisa mengambil keputusan apakah tetap demikian atau akan hijrah. Silakan pilih dan ambil tindakan. Saya akan membacakan mulai ayat 66 surat Maryam sampai 72 dan kita cermati, analisis sesuai dengan kondisi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu insanu aidza ma mitu la saufa ukhraju hayya. Dan berkata manusia, betulkah apabila aku mati bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali. Ini satu kondisi pertanyaan oleh orang-orang yang digambarkan oleh Allah. Hari ini dan mungkin akan datang ada orang yang model demikian, tidak percaya akan adanya hari kehancuran dan hari kiamat. Sekali lagi, prosesnya hari kehancuran baru hari kiamat. Yakni orang-orang yang tidak percaya tentang Al-Quran, tidak percaya tentang Allah sebagai Tuhan yang benar, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir dengan syariat yang dibawanya. Hari ini Allah memberikan satu informasi, ada orang model seperti ini dan besok juga ada. Mari kita lihat di ayat selanjutnya. Awala yadkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu sedang mereka tidak ada. Kita itu dulu tidak ada, terus oleh Allah ciptakan menjadi ada. Mestinya berpikir, iya, mikirnya ini, iya, sopo sing mencipta saya itu kok bisa ada itu, sehingga tahu diri, tahu yang mencipta. Ketika orang bisa tahu diri, maka dia bisa tahu dengan Rob yang benar. Selanjutnya di ayat selanjutnya di 68, Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbika lanahsyurannahum wa sayatina summa lunat. Fawarabbika lanahsyurannahum wa sayatina summa lanuhdhirannahum haula jahannama jizya. Demi Tuhanmu,
sesungguhnya kami akan bangkitkan mereka bersama setan, kemudian kami akan datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan kondisi berlutut. Ini informasi Allah. Orang yang mengingkari Allah sebagai Tuhan yang benar, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, dan Islam sebagai agama yang benar, Allah akan berikan satu guidance, proses penggiringan ke sekitaran neraka dan dibangkitkan dengan setan. Demikian. Ayat selanjutnya di 69. Sumalanan ja'anna min kulli syai'in ayyuhum asadu ala rahmani itiya. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi saat besok yaumul hisab telah selesai, kita digiring ke neraka, Allah tahu orang-orang yang durhaka, orang yang mengingkari Islam sebagai agama benar, mengingkari Allah sebagai Rabb yang benar, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, besok akan ditarik, dieksekusi. Kemudian di ayat 70-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Summa lanahnu a'lamu billadina hum aula biha silia. Dan kami sungguh mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan dalam neraka. Ayat ini jelas memberikan itu. Allah tidak mungkin salah pilih dan tidak mungkin salah eksekusi. Siapa besok yang akan dimasukkan neraka? Yakni kriterianya yakni di Al-Maidah 72 dan Al-Maidah 73. Mereka akan dieksekusi sesuai dengan Maryam 70. Sekarang di 71-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minkum ila waridha kana ala rabbika khatmam magdiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Besok hari yaumul hisab selesai, semua kita akan digiring ke neraka, tidak peduli agamanya, A sampai Z digiring sekitaran neraka. Kondisinya masih ada di sekitaran neraka, belum di neraka. Di ayat 72-nya Allah memberikan satu informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sumanunajjiladina taqau wa nadarud dhalimina fiha jizya. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di neraka dalam kondisi berlutut. Jadi yang masuk, yang diselamatkan yakni orang yang bertakwa. Jadi kalau kita hari ini Islam tapi tidak bertakwa, maka bisa jadi kita mampir. Sekali lagi saya mengatakan objektif secara adanya. Kalau hari ini kita ngaku beragama Islam tetapi kita tidak bertakwa, maka besok kita mampir di neraka. Untuk itu kita sebagai orang Islam, mari kita meningkatkan takwa kita agar tidak mampir. Berdasarkan kajian ini, maka jelas sudah bahwa surat Maryam 71 yang tafsirnya sengaja diputus itu bukan untuk kita, tetapi orang lain. Silakan terjemahkan sendiri. Yakni berdasarkan Quran surat 98 ayat 6 dengan kriteria dan parameter sebagaimana dijelaskan di Al-Maidah 72 dan 73. Jadi neraka hanya untuk orang lain.
Demikian kajian ini, kurang lebihnya mohon maaf. Agar channel ini berkembang, maka sekali lagi mohon dengan sangat untuk like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan loncengnya agar setiap kali saya mengupload tentang tafsir Al-Quran, saudara bisa mengetahui dan iman kita bisa semakin baik untuk menuju takwa, sehingga kita tidak perlu mampir ke neraka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.